malam saudara, berjumpa kembali di Berita Cerdas Intelektual. Kali ini bersama saya Andidia Putri Kemal. Saudara, penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu agenda tahunan yang dilaksanakan oleh tiap lembaga pendidikan pada tiap jenjang dan tingkatan. Kegiatan ini dilaksanakan menjelang tahun ajaran baru guna merekrut calon peserta didik baru. Jika hari pertama pembukaan penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2021-2022 diwarnai dengan gangguan atau error pada server pendaftaran sesusah. Hari ini tepat hari ketiga PPDB SMA Negeri 9 Jeneponto dapat berjalan dengan lancar. Jalur yang dibuka pada hari pertama hingga hari ini penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2021-2022 di SMA Negeri 9 Jeneponto yakni jalur zonasi. Total peserta didik baru yang berdatangan dan mengumpulkan berkas di SMA Negeri 9 Jeneponto pada PPDB hari pertama hingga saat ini mencapai 77 orang peserta. Selengkapnya kita bergabung bersama rekan sebaya kita, Nur Ilmi di SMA Negeri 9 Jeneponto. Nur Ilmi, selamat siang. Apa saja alasan para calon peserta didik baru memilih SMA Negeri 9 Jeneponto untuk melanjutkan jenjang pendidikannya? Baik Dia, saat ini saya sedang bersama Nurul Hikmah dari SMP Negeri 1 Binamu. Baik Adek, untuk Adek pribadi, apa sih alasan Adek memilih SMA Negeri 9 Jeneponto sebagai sekolah untuk melanjutkan jenjang pendidikannya? Yang pertama itu saya masuk di SMA Negeri 9 Jeneponto karena banyak alumni-alumni dari SMA 9 Jeneponto yang masuk ke perguruan tinggi negeri. Dan yang kedua, cara belajarnya juga bagus dan bermutu. Baik Adek, terima kasih. Ini kita sedang bersama orang tua dari Nurul Hikmah. Baik Pak, boleh bertanya Pak, Bapak pribadi, apa alasan Bapak mendukung anaknya untuk mendaftarkan ke SMA Negeri 9 Jeneponto untuk melanjutkan jenjang pendidikannya Pak? Karena pertama SMA Negeri 9 itu sebelumnya itu terkenal dengan nama SMA khusus. Yang kedua, semua siswa-siswa yang masuk di sini alhamdulillah terdidik dengan baik, cara belajarnya tertib dan diperhatikan sama guru-gurunya. Yang kedua, alumninya itu alhamdulillah banyak yang lolos di perguruan tinggi negeri. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya. Demikian Dia, kembali ke studio. Terima kasih Nur Ilmi atas informasi Anda. Selanjutnya kita bergabung bersama Ratu Kanaya. Ya baiklah Ratu Kanaya, apa saja alasan calon peserta didik lainnya memilih SMA Negeri 9 Jeneponto untuk melanjutkan jenjang pendidikannya? Ya, selamat siang Dia. Saat ini saya sedang bersama salah satu calon peserta didik baru SMA Negeri 9. Dengan siapa? Di Putra Rento. Dari SMP mana? SMP 7 Binamu. SMP 7. Baik, itu sih yang membuat Ade memilih SMA Negeri 9 sebagai sekolah untuk melanjutkan jenjang pendidikannya. Karena pembelajaran sini tuh efektif dan banyak alumni yang masuk ke universitas negeri. Kalau boleh tahu, apa sih harapan Ade untuk PPDB pada tahun ini? Semoga saya lulus tahun ini dan sekolah tatap muka akan diadakan. Baik, terima kasih Dek. Baik pemirsa, seperti yang kita lihat tadi bahwa rata-rata jawaban dari calon peserta didik baru SMA Negeri 9 ini memilih SMA Negeri 9 sebagai sekolah untuk melanjutkan jenjang pendidikannya karena SMA Negeri 9 Jeneponto adalah pilihan yang tepat. Dan rata-rata alumni SMA Negeri 9 Jeneponto itu berhasil lolos ke perguruan tinggi negeri. Baik, saya kembalikan kepada Dia di studio. Baiklah, terima kasih Ratu Kanaya. Saudara, antusiasme calon peserta didik baru pada PPDB tahun ini dapat diacungi jempol. Dapat dilihat dari para peserta didik baru yang terus berdatangan untuk mendaftarkan dirinya. Banyaknya para peserta didik baru yang terus berdatangan, para panitia PPDB juga sibuk menjalankan tugasnya masing-masing. Saudara, saat ini kita bergabung bersama Nur Atisha. Selamat siang Nur Atisha, bagaimana kondisi yang terjadi saat ini di sana? Saudara, antusiasme para peserta didik baru tahun ini dapat diacungi jempol. Dapat dilihat dari mereka yang terus berdatangan untuk mendaftarkan dirinya. Saat ini saya sedang bersama dengan Sir Irwanto yang merupakan ketua dari panitia kegiatan PPDB. Ya Sir, bagaimana jika 4 jalur penerima melebihi batas kuota? Jika salah satu jalur itu melebihi batas yang ditentukan, ya tentu kami akan menyampaikan kepada siswa itu untuk
mendaftar di sekolah lain. Intinya begini, dalam sistem penerimaan itu sudah ditetapkan bahwa ada 3 pilihan. Jadi ketika pilihan pertama terpenuhi, maka otomatis dia akan ke pilihan kedua. Dan jika di pilihan kedua terpenuhi pula, maka otomatis secara ini kan langsung masuk ke pilihan ketiga. Dan jika ketiga-tiganya 3 sekolah itu penuh, maka ya apa boleh buat, siswa itu dinyatakan mungkin ke sekolah swasta. Apakah calon siswa bisa mendaftarkan secara sendiri, secara online tanpa harus ke sekolah? Ya sebenarnya sih bisa, kalau sistem yang memang harusnya di rumah mendaftar online. Tapi karena mengingat tahun lalu, pengalaman tahun kemarin, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh siswa ketika mendaftar sendiri. Nah, contohnya tadi, ketika ada siswa mendaftar dengan pilihan pertama, dia pikir pilihan pertama otomatis lolos, tapi setelah melihat jarak dari rumahnya, karena ini zona, jarak dari rumahnya dengan pilihan kedua, itu lebih memungkinkan dia lolos pada pilihan kedua. Karena tanpa adanya pemberitahuan, pengetahuan yang sebelumnya, hingga dia langsung mendaftar saja. Nah, itu kendala seperti itu. Jadi perlu ada pemahaman dari panitia PPDB itu sendiri. Dari keempat jalur penerima calon siswa, jalur mana saja yang banyak peminatnya? Nah, tentu saja mengingat tahun kemarin itu, karena beda tahun ini. Tahun kemarin itu jalur prestasi yang pertama, tapi tahun ini terbalik. Tahun ini prestasi di urutan paling bawah, di minggu keempat. Jadi pendaftaran paling terakhir. Nah, tentu saja yang diserbu oleh CASIS adalah jalur zona. Nah, itu. Jadi itu yang diserbu oleh peserta, calon peserta didik. Baik, Sir. Terima kasih, Sir. Kembali kepada dia di studio. Ya, terima kasih Nur Atisha. Saudara, sistem zonasi memang menjadi sorotan tajam dalam PPDB tahun ajaran 2021-2022. Selain jalur zonasi, masih banyak jalur untuk kalian yang ingin mendaftarkan diri, yakni jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua siswa atau wali, dan jalur prestasi akademik dan non-akademik. Kabarnya jumlah siswa yang akan diterima pada PPDB tahun ini sebanyak 105 siswa. Oleh karena itu, untuk kalian yang berminat untuk masuk di SMA Negeri 9 Jeneponto, diharapkan untuk tidak terlambat mengikuti pendaftaran agar mendapatkan kuota penerimaan. Demikian liputan baca jurnalistik terkini. Saya Andi Diah Putri Kemal dan tim liputan baca jurnalistik ucap pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.